Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan tentang cerita-cerita di sekitar Yerusalem. Ini ada buku yang ditulis oleh Karen Armstrong, Yerusalem, satu kota tiga iman. Ya, yang dimaksud itu Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Ini juga ada buku Solomon Temple, atau juga disebut Haikal Sulaiman, atau juga disebut Kuil Sulaiman. Nah, sebelum kita membahas Kuil Sulaiman atau Solomon Temple ini, kita memulai dari peta dulu supaya tidak salah paham. Ini adalah peta Yerusalem atau yang disebut kota tua Yerusalem. Jadi batasnya itu ini, yang biru ini. Inilah Yerusalem atau kota tua Yerusalem. Yang kota ini namanya adalah Haram Asy-Syarif. Kota tua ini sampai hari ini posisinya sama ketika Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem. Jadi Umar bin Khattab itu seperti yang kita dengarkan kemarin, membebaskan Yerusalem itu tahun berapa? 537 Masehi. Jadi waktu Yerusalem dibebaskan oleh Umar bin Khattab, Haram Asy-Syarif ini tidak ada bangunan apa-apa. Tahun berapa Umar membebaskan? 537 Masehi. Yang disebut Haram Asy-Syarif itu ini. Itu tidak ada bangunan seperti begini ini. Rata dengan tanah. Karena dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi tahun 70 Masehi. Jadi perlu dicatat, ketika Nabi Mi'raj tahun 520 Masehi itu tidak ada bangunan apa-apa di sini. Karena dihancurkan Titus tahun 70 Masehi. Umar masuk Yerusalem, karena Yerusalem itu kalau yang berkuasa orang Nasrani, orang Yahudi diusir. Kalau yang berkuasa orang Yahudi, orang Nasrani diusir. Nah, ketika Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem itu, kekuasaan kota tua atau di Yerusalem itu dikuasai oleh Nasrani. Sehingga orang Yahudi tidak ada di dalam kota ini. Nah, sejak itu Umar mengatakan ini kota tiga agama. Kalau Karen Armstrong menulis satu kota tiga iman, itu maksudnya itu. Jadi tahun 537 kota Yerusalem ini dibagi menjadi satu. Ini kaplingnya wilayah Yahudi. Nah, kan, ini ada tulisan Yahudi ya. Ini ada kapling wilayah Armenia. Dan ini wilayah kapling Kristen. Nah, sisanya ini wilayah kapling Islam. Jadi orang Kristen atau orang Nasrani pada saat itu ada dua sektor. Ada dua kelompok. Yaitu kelompok Kristen dan Armenia. Sehingga dia dapat dua kapling yang terpisah. Kenapa dipisah? Karena dua orang atau dua kelompok ini tidak pernah akur. Lah sisanya orang Islam. Lah yang kota inilah yang menjadi
tempat yang dianggap sangat sakral oleh tiga agama itu. Jadi ketika Umar bin Khattab itu waktu datang, dia di sini diterima oleh Patriark Sobrinius. Ini adalah yang hijau ini. Ini letak gereja Makam Kudus. Disebut gereja Makam Kudus karena di sini dipercaya oleh orang Nasrani tempat Nabi Isa atau Yesus disalib dan Yesus dimakamkan di tempat ini yang kemudian jadi gereja itu. Nah, waktu Umar datang, dia ada di dalam ini mau sholat duhur. Kata Patriark Sobrinius, ya kamu sholat aja di dalam gereja ini. Umar tidak mau. Karena Umar takut kalau dia sholat di dalam gereja, nanti ketika dia pulang ke Madinah, orang Islam menganggap gereja itu sudah menjadi masjid. Jadi supaya gereja itu tetap ada, Umar tidak mau, Umar keluar ke sini. Dia sholat di pelataran gereja gitu. Yang kemudian nanti dibangun masjid, namanya Masjid Umar. Jadi Umar sudah membagi wilayah menjadi 3 kelompok tadi. Ketika Umar tanya di mana Haikal Sulaiman, atau kalau di dalam buku ini disebut The Solomon Temple, kuil Sulaiman. Umar itu ditunjukkan tempat-tempat yang tidak sesungguhnya. Tapi akhirnya Umar sampai ke sini, ke Haram Asy-Syarif itu. Ini yang bulat-bulat itu. Ini ternyata ini sudah jadi tempat sampah. Dan Umar membersihkan dengan tangannya dan ketemulah batu itu. Jadi ketika Umar datang ke situ kan tidak ada bangunan kan, wong itu tempat sampah, dan Umar membersihkan akhirnya ketemu batu. Baru ada bangunan seperti ini, yang kubahnya emas itu tahun 591 Masehi, ketika Malik bin Marwan menjadi khalifah. Umar cuma membersihkan saja tempat ini. Nah, tempat yang dibersihkan Umar itulah yang disebut Solomon Temple, yang dihancurkan 2 kali. Sekali pada zaman Nebukadnezar tahun 500-an sebelum Masehi, dan yang kedua zamannya Jenderal Titus dari Romawi tahun 70 Masehi. Baru tahun 591 dibangunlah bangunan segi 8. Jadi bangunan ini segi 8. Atapnya dibuat dari emas. Inilah yang disebut dalam literatur barat Dome of the Rock, kubah batu. Kenapa kok disebut kubah batu? Padahal kubahnya itu dari emas. Karena kubah itu menutupi batu yang diperkirakan fondasi daripada Solomon Temple tadi, yang ditemukan oleh Umar, dibersihkan oleh Umar bin Khattab. Apa pentingnya batu itu sehingga menjadi tempat yang begitu sangat dimuliakan oleh 3 agama? Karena batu yang ada di sini ini. Jadi ini kan batu ini. Ya. Nah, batu itu kubahnya itu ini bagian dalam. Inilah kubahnya itu. Nah, kira-kira kalau digambarkan ini dipotong itu begini, kira-kira ini batunya di sini, ini kubahnya di sini. Apa pentingnya kubah batu itu atau batu itu sehingga dibuat bangunan segi 8 dan di atasnya kubah dari emas?
Karena batu itu dipercaya oleh orang Yahudi dulu tempat kuil Sulaiman itu, The Solomon Temple itu. Sehingga batu itu dulu diperkirakan itulah fondasinya. Fondasi itu untuk apa? Yaitu untuk membangun sebuah bangunan yang kalau kira-kira ini ilustrasinya, bangunannya itu megah kayak begini. Di atas batu itu, terus di atas batu itu dulu menjadi tempat diletakkannya tabut. Tabut atau biasanya disebut oleh orang sebagai kotak perjanjian. Ilustrasinya kayak begini. Ini di dalam kitab-kitab yang disakralkan oleh orang Yahudi itu. Waktu itu Musa, zamannya Nabi Musa itu disuruh membuat ini dari emas, ini berupa 2 burung yang bertemu begitu. Apa pentingnya tabut ini? Tabut atau kotak perjanjian ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi tempat menyimpan batu, pecahan batu Taurat. Jadi kan ceritanya Nabi Musa itu naik ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Taurat. Dan Taurat itu kemudian ditulis di batu, 2 belah batu. Makanya orang Yahudi itu kuburannya itu, makamnya itu mesti ada 2 batu yang ditutup itu karena dia menganggap Taurat itu kayak begitu. Nah, ketika Taurat yang ditulis di batu itu dibawa oleh Nabi Musa, Musa turun dari Bukit Tursina terus kemudian kembali ke kaumnya, dilihat kaumnya menyembah patung anak sapi yang dibuat dari emas. Nah, cerita patung anak sapi itu seperti yang kita ketahui dan perlu diulang-ulang supaya kita paham bahwa Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk menerima Taurat itu selama kurang lebih 40 hari. Jadi karena selama ditinggal ya kayak kamu begini, kalau kamu misalnya ditinggal gak ada pengasuh gitu kan, kok gak ada orang ini ya, sendirian udah cari kegiatan sendiri-sendiri kan gitu kira-kira. Persis, Bani Israel juga begitu. Ketika ditinggal Musa, dia itu taatnya kepada Musa, walaupun juga kadang-kadang Musa juga dilawan. Ketika Musa naik ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Taurat, saudaranya Musa siapa? Harun yang diperintahkan, tolong kamu awasi orang. Makanya kalau nanti kita membaca tentang cerita Nabi Musa, kita akan tahu Harun ditarik janggutnya oleh Nabi Musa. Karena apa? Kenapa saya tinggal jadi begini? Murid-murid ini. Nah, kalau kamu yang murid-murid ini jadi gak karu-karuan begini, menyembah patung anak sapi. Rupanya yang menjadi provokator itu adalah namanya Samiri. Jadi Samiri itu memprovokasi orang Bani Israel ini, kelamaan Musa ini kayaknya nggak balik dari dia itu. Sudah 40 hari, itu menjelang 40 hari kok nggak pulang-pulang. Udah, kita buat saja sesembahan sendiri. Nah, perempuan-perempuan, laki-laki yang punya cincin, perempuan yang punya perhiasan disuruh ngumpulin emasnya itu. Terus dilebur, dipanasin, dilebur, dibuatlah patung anak sapi. Yang itu tadi pinternya Samiri, patung anak sapi itu dari mulutnya sampai ke belakang itu dibeli lubang di dalamnya itu. Sehingga kalau diletakkan di atas bukit, terus ada angin bertiup, itu bersuara. Ngung gitu. Kayak apa namanya? Layang-layang besar itu yang kalau diberi tali, kalau dinaikkan kan bunyi kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Soang ya. Layang-layang soang itu. Itu sama.
Patung anak sapi itu ketika sudah jadi diletakkan di atas, kena angin kan bunyi. Nah ini yang namanya orang Bani Israel ini diberitahu begini oleh Samuel, loh lihat Tuhan sudah mulai berkata-kata itu. Wah percayalah semuanya itu. Maka ajakan Samiri untuk menyembah patung anak sapi itu diikuti oleh mayoritas. Ketika Musa datang melihat kaumnya Bani Israel itu kok menyembah patung, padahal ajaran tauhid itu adalah ajaran yang paling utama di antara seluruh nabi-nabi, dibantinglah batu yang ditulisi Taurat tadi menjadi pecah berkeping-keping. Nah sejak itu batu itu dikumpulin, dimasukkan ke kotak, kemana-mana dibawa. Ya karena orang Bani Israel itu nomaden. Tahu orang nomaden itu artinya apa? Orang yang tidak menetap tempat tinggalnya. Sehingga ada sebuah tenda besar, ini diletakkan di tenda itu. Jadi kalau orang Yahudi itu mau berdoa menghadap ke tabut ini. Ya kira-kira kayak Ka'bah portable lah, Ka'bah yang bisa dibawa-bawa. Ketika ini dibawa masuk ke Yerusalem, ketika Musa meninggal, Musa itu nggak sampai sempat masuk Yerusalem. Jadi ketika sampai Musa wafat, orang Bani Israel itu tidak mau masuk. Jadi umat Bani Israel itu 40 tahun menggelandang di padang pasir. Karena dia tidak mau diperintah untuk masuk ke kota, dia tidak berani. Karena di dalam kota itu ada suku yang badannya besar-besar, yang dia takut. Baru ketika Musa wafat, ada yang namanya Yusak bin Nun yang menjadi pemimpin dengan membawa tabut ini masuk ke Yerusalem. Dan Yerusalem pada saat itu sudah diperintah oleh raja yang sangat bijak namanya Daud atau Nabi Daud. Nah, sampai zamannya Nabi Daud punya anak Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Daud wafat diganti Sulaiman, itulah Raja Sulaiman mendirikan Solomon Temple itu, tempat peribadatan yang mewah. Nah, tabut ini diletakkan di dalam kuil atau masjidnya Sulaiman itu. Ketika Sulaiman wafat, Bani Israel ini pecah menjadi dua kerajaan. Ada sebelah utara itu 10 suku, sebelah selatan itu 2 suku. Nah, yang Yehuda itu sesungguhnya yang di selatan. Ketika The Solomon Temple ini dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, tabut ini hilang. Sampai hari ini. Makanya orang-orang Israel itu dengan alasan mencari tabut, pinggiran ini orang nyebut Masjid Aqsa. Atau kalau dibesarkan itu seperti ini. Jadi di depan Dome of Rock ini ada masjid, orang menyebutnya Masjid Aqsa. Padahal ini yang disebut bukan Aqsa, tapi Masjid Kibli. Itu orang Israel, Zionis, dalam rangka dengan alasan mencari tabut yang hilang itu, dia menggerogoti tembok sebelah Masjid Kibli ini sebelah sini. Dibuat terowongan di bawah tanah. Katanya dia ingin mencari ini. Sehingga besar kemungkinan itu kalau tidak diwaspadai, masjid ini akan ambruk. Itu pinternya orang Israel. Kalau dia mau menyerang langsung, pasti akan terjadi perang dunia ketiga. Karena pasti seluruh umat Islam akan ngelawan. Tapi alasannya pinter, secara arkeologis dia mencari ini. Nah kemungkinan ini itu ada di sini katanya. Jadi sekarang ini itu banyak terowongan-terowongan. Kenapa dia bisa membuat di sini? Karena ini adalah wilayahnya orang. Ya, jadi kalau begini, kalau secara peta begini, ini kan disebut wilayah Yahudi, ya kan? Ini kan wilayah Yahudi. Inilah Masjid Kibli di sini.
Lah ini adalah tembok ratapan. Orang Yahudi kalau berdoa itu di tembok ratapan seperti ini. Tembok ratapan itu berada di ini. Di sebelah sini. Ini tembok ratapan, ini Masjid Qibli. Sehingga dia, karena ini wilayah kawasan apa? Yahudi, dia itu membuat terowongan-terowongan di sini. Dengan alasan mencari tabut. Lah tabut ini banyak spekulasi. Ada yang mengatakan tabut itu sekarang ada di Ethiopia. Kenapa di Ethiopia? Karena Ratu Saibah, atau di dalam Quran disebut, ada surat apa namanya? Yang ceritanya Nabi Sulaiman mengundang Ratu Saibah itu. Ratu Saba. Itu diperkirakan, ada yang mengatakan Ratu Saba itu tempatnya di Ethiopia. Ada juga yang mengatakan tempatnya di Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Konon ada yang mengatakan tabut ini sekarang ada di Ethiopia, di Afrika. Karena katanya ada yang mengatakan Nabi Sulaiman memiliki anak dari Ratu Seba yang orang Ethiopia itu. Ketika Nebukadnezar menyerbu Solomon Temple, menyerbu Yerusalem, dia lari ke Ethiopia. Ada yang begitu. Tapi sebagian orang Zionis mengatakan Solomon Temple ini diperkirakan dari sini ke sini. Sehingga ini tempat yang memang jadi sasaran incaran orang Yahudi. Itu sebabnya kenapa tempat ini dianggap menjadi rebutan orang Yahudi dan kaum muslimin. Itu yang jadi yang pertama di sini diperkirakan tempat apa namanya? Fondasinya Sulaiman, kuil Sulaiman. Yang kedua, kaum Yahudi menganggap juga bahwa di atas batu itulah dulu Nabi Ibrahim hendak mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. Menurut keyakinan orang Yahudi dan Nasrani, yang dikorbankan itu bukan Ismail tapi Ishak. Itu di sini. Makanya ini jadi tempat bersejarah. Kalau orang Islam menganggap ini penting, kenapa? Karena sehingga Malik bin Marwan ketika berkuasa membuat bangunan mewah segi 8 dengan kubah emas ini, karena dia kaum muslimin beranggapan bahwa batu itu dulu tempatnya Nabi Muhammad Mi'raj. Dan dari lokasi inilah dulu tempat kiblatnya orang Islam sebelum Ka'bah. Jadi orang Islam menganggap ini tempat penting seperti itu, orang Yahudi menganggap penting seperti itu. Hanya orang Nasrani yang agak tidak begitu keras. Karena orang Nasrani hanya beranggapan begini, iya Nabi Isa dulu pernah ke sini, Yesus pernah ke sini. Tapi ini dulu menjadi tempat sucinya orang Yahudi. Ini tempat suci tapi di sekitarnya itu ada pasar. Dijadikan pasar, pasar kambing, pasar sayur, pasar macam-macam ini. Termasuk orang menukar uang yang dianggap riba. Karena Nabi Isa marah, maka digulingkanlah apa namanya. Jadi zaman dulu tuh begini, mejanya itu kecil-kecil begini kan. Orang jualan, orang tukar uang seperti begini. Karena Nabi Isa marah, ada praktek riba itu, meja itu digulingkan semua oleh Nabi Isa atau Yesus menurut orang Nasrani, sehingga apa? Meja-meja itu guling. Gulingnya meja-meja itu disebut bangkarota. Apa? Kata bangkarota, gulingnya meja itu diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi bankrupt. Apa bankrupt? Kalau bahasa Indonesia jadi bangkrut. Jadi makanya menjadi istilah orang kalau ada pedagang yang tidak untung menjadi bangkrut, itu mejanya guling.
Kalau orang Indonesia nggak ada yang bisa bangkrut. Karena kalau jualan tidak pakai meja, pakai apa? Pakai tikar. Ya Pak, di pasarnya pakai tikar, makanya gulung tikar, bukan bangkrut. Itu yang menyebabkan tempat ini sangat keras. Ingin dikuasai oleh orang Yahudi dan sangat keras dipertahankan oleh orang Islam. Kalau orang Kristen agak santai-santai melihat tempat ini. Karena apa? Karena orang Kristen, wilayah yang dianggap sakral itu ini. Apa ini dibacanya apa? Bisa baca kamu? Apa ini? Hah? Kebaca nggak ya? Apa? Hah? Ini loh. Yang atas saja dulu apa? Via Dolorosa itu rute perjalanan yang dipercaya oleh orang Nasrani. Nabi Isa itu sambil membawa salib, akan disalib di atas Bukit Golgota itu lewat ini rutenya. Nah, ini rutenya sepanjang ini. Rute ini tidak masuk kawasan Haram Asy-Syarif ini. Jadi kalau pakai peta ini, rutenya itu tidak masuk kawasan ini, tetapi ini pusatnya itu ke sini. Jadi ini yang namanya gereja Makam Kudus itu, disinilah Nabi Isa itu disalib, kemudian dimakamkan. Tapi tidak lewat sini. Itu barangkali menjadi penyebab orang Nasrani tidak begitu semangat untuk menguasai Haram Asy-Syarif. Tapi dia masih tetap ada di dalam wilayah Yerusalem. Jadi Yerusalem itu sini sampai sini, Haram Asy-Syarif itu sampai sini. Yang sekarang ada Dom Rof atau Kubah Batu dan Masjid Kibli. Yang biasanya disebut Masjid apa? Aqsa. Bukan. Yang disebut Masjid Aqsa itu kawasan ini. Loh, gitu. Jadi Masjid Aqsa yang disebut di dalam Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu bukan bangunan, tapi kawasan ini. Ya. Ini pelan-pelan kamu nerimanya supaya nggak bingung kalau mendengar cerita ini. Jadi kawasan inilah dulu kiblatnya orang Islam itu mengarah kalau sholat selama 17 atau 18 bulan sebelum pindah ke Ka'bah. Nah, kembali lagi cerita tadi, karena rute perjalanan Nabi Isa akan disalib itu tidak lewat sini, lewat Haram Asy-Syarif, mungkin itu menjadi penyebab orang Kristen tidak begitu tidak antusias untuk ingin menguasai daerah Haram Asy-Syarif itu. Karena rutenya itu tidak masuk situ satu. Itu perkiraan saya bisa keliru. Makanya kalau nanti kamu baca atau dapat informasi yang lain, ajak diskusi. Disinilah Nabi Isa itu atau Yesus menurut orang Kristen itu disalib. Disinilah dia itu juga dimakamkan. Sehingga di dalam gereja Makam Kudus itu ada batu seperti ini. Ini batu dipercaya oleh orang Nasrani. Jadi ketika Nabi Yesus itu habis disalib, sudah meninggal, diturunkan, dikafani di atas batu ini. Terus setelah dikafani dia dibawa ke arah sana, itu ada lorong yang disebut Makam Kudus itu. Makanya gereja ini disebut gereja Makam Kudus karena dipercaya Nabi Isa setelah disalib, dibaringkan di sini dikafani, terus dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Itu sekali lagi tidak lewat ini. Mungkin itu penyebabnya orang Kristen tidak begitu bergairah untuk menguasai kawasan Haram Asy-Syarif.
Ada satu lagi kemungkinan, itu sekali lagi menurut saya. Jadi di Bukit Zaitun itu ada batu yang dipercaya dipijak oleh Yesus ketika dia naik ke langit. Ini batunya. Batu itu sekarang ada di dalam bangunan ini. Yang ketika zaman Sultan Al-Ayyubi menangkan peperangan menguasai Yerusalem, tempat ini dijadikan masjid. Makanya disebut Masjid Tin. Tapi menariknya, ini luarnya ya. Ya, ini luarnya ya. Dalam itu begini. Jadi sama, kalau Dome of Rock itu adalah melindungi atau menutupi batu yang diperkirakan tempat Nabi Mi'raj. Kalau ini diperkirakan tempat Nabi atau Yesus naik ke langit. Itu nama gerejanya disebut Ascension, Kapel Ascension. Kapel itu ya kira-kira musola. Tapi ketika zamannya Salahuddin Al-Ayyubi menjadi masjid. Coba kamu lihat ini di dalamnya. Kamu kelihatan nggak bahwa ini masjid? Ayo, perempuan, kamu bisa ngelihat bahwa ini adalah masjid? Coba, laki-laki, kamu ngelihat nggak? Ini apa ini? Apa yang kamu lihat ini? Hah? Perempuan lihat nggak ini apa ini? Ini tempat pengimaman. Tetapi saking toleransinya Salahuddin Al-Ayyubi itu, batu ini nggak ditutup. Tetap aja begini. Jadi dulu kalau orang sholat ya di sini. Coba kamu yang menang perang itu. Pasti ini kamu hancurkan, kamu tutup gitu. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi tidak begitu. Dibiarin aja. Sampai hari ini. Padahal ini untuk sholat. Artinya dia mau ya biarin saja kalau orang Nasrani itu mempercayai ini tempat Yesusnya naik ke langit, ya biarin saja. Tapi kalau ini tempat masjid, jangan dirusak ini, kira-kira begitu. Ini masih ada sampai hari ini. Jadi kalau Umar bin Khattab membebaskan Palestina dengan membagi menjadi 3 kawasan, kawasan Yahudi, kawasan Nasrani, Nasrani dibagi 2, Kristen dan Armenia, dan kawasan Islam. Ketika Salahuddin menguasai Yerusalem, tempat yang dianggap sakral oleh orang Nasrani juga tidak dirusak, dibiarkan saja. Jadi ini contoh teladan yang pernah diberikan oleh Umar bin Khattab selaku khalifah kedua dan Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia menjadi sultan. Itu sekitar tahun 1187-an. Kalau Umar kan 1537. Jadi 500 tahun jaraknya, tapi kelakuannya sama. Karena yang dibaca Quran dengan pemahaman yang sama. Itu kemungkinan orang-orang Nasrani tidak begitu antusias memperebutkan kawasan Haram Asy-Syarif atau Dome of Rock ini, dibanding dengan orang Yahudi. Jadi kalau kamu nanti berkesempatan ke Yerusalem, itu masuk Dome of Rock ini kawasan orang Islam. Jadi pintunya itu ada pintu Muslim, ada pintu Jus, Yahudi, ada pintu Nasrani. Yang ketiga-tiganya menjadi aman dan damai. Bisa dipahami bahwa Islam itu toleransi itu bukan hanya sekedar omongan cerita, tapi pernah dibuktikan oleh orang yang paham Islam. Siapa yang menganggap Umar bin Khattab tidak paham Islam? Padahal karena Umar itu sangat dekat dengan Rasulullah.
Jadi ketika dia itu bisa menerima orang Yahudi Nasrani di dalam suatu tempat, itu bukan karangan Umar, tapi itulah pemahaman Umar terhadap teks Al-Quran. Jadi perkara orang lain itu keyakinannya beda dengan kita, itu urusan mereka. Tetapi secara kemanusiaan harus dihormati dan harus dihargai. Nanti suatu hari akan saya bacakan namanya perjanjian Elea. Jadi ketika Umar itu menguasai Yerusalem, Yerusalem itu namanya bukan Yerusalem, tapi Elea. Itu yang dipakai oleh Raja Herodes. Nama Yerusalem itu dihilangkan menjadi Elea Capitolina. Jadi nama kota ini zamannya Umar namanya bukan Yerusalem, tapi Elea Capitolina. Jadi kembali lagi, ketika Umar menguasai Yerusalem, dia membagi-bagi dan menghormati orang Yahudi Nasrani untuk tetap beribadah dan mempunyai hak hidup di dalam kota Yerusalem. Begitu pula ketika siapa lagi selain Umar, 500 tahun kemudian Salahuddin Al-Ayyubi juga memberi ruang hidup dan ruang gerak kepada yang beragama berbeda itu dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan kalau hari ini menjadi ribut pertumpahan darah di Yerusalem, pada suatu saat nanti Yerusalem benar-benar menjadi satu kota, 3 agama yang damai dan aman sejahtera.